Salam productivity and quality. Bersama saya Moses Laksono Singgih, kita belajar produktivitas dan kualitas secara simple, smart, dan powerful. Kita hari ini belajar membongkar rahasia mengapa olahraga justru bikin tidak capek. Dan kita juga belajar memahami psikologi otak di balik rasa malas, yaitu otak inginkan energi rendah. Energi yang kita keluarkan rendah. Karena itu lebih baik santai-santai, istirahat gitu yang diinginkan otak. Tetapi sebaliknya kalau kita berolahraga, energi kita akan full sehingga justru tidak capek. Ya. Kita tahu olahraga itu penting, tetapi mengapa sangat sulit dimulai? Hampir semua orang menyadari manfaat olahraga. Namun realitasnya niat seringkali kalah oleh rasa malas. Ekspektasi ideal, ingin tubuh sehat, bugar, terhindar dari berbagai penyakit. Realitas sehari-harinya selalu menunda dengan alasan besok saja saat badan terasa besok saja saat badan terasa lelah. Jadi seringkali kita menunda mengerjakan. Akar masalahnya ini bukan karena Anda kurang tekad, melainkan karena cara kerja otak alami kita. Ya. Jadi otak itu pengen kita nyaman, duduk di sofa gitu ya. Tetapi kita pengen sehat. Jadi ini bertolak belakang, tarik menarik ya. Otak kita diprogram untuk menghemat energi. Secara alami, otak manusia selalu memilih rute yang paling nyaman, menghindari aktivitas yang menguras tenaga. Pilihan otomatis, otak akan memilih aktivitas termudah, misalnya rebahan, main HP, dibandingkan lari pagi. Jebakan hadiah instan, efek nyaman dari rebahan bisa dirasakan detik itu juga, atau instant reward. Ya, sedangkan manfaat olahraga tidak bisa kita rasakan saat itu juga. Hasil yang tertunda, manfaat sehat olahraga tidak bisa langsung dirasakan pada hari yang sama. Tetapi kita tabung gitu ya. Jadi ini otak instan bisa kenyamanan instan itu sering menjadi lebih berat daripada kita berolahraga sehingga olahraganya tertunda. Mengapa rebahan selalu menang di pikiran kita? Kita terjebak dalam ilusi kenyamanan sesaat yang justru merugikan vitalitas dan kesehatan kita di masa depan. Ya, ini yang kita ingin, yang seringkali saya juga melakukan. Rebahan santai dulu, masih capek gitu ya. Nyaman sekarang, masih pegel, masih lemah gitu ya, esok hari saja gitu ya. Tapi harusnya kita melakukan olahraga ringan. Butuh sedikit usaha sekarang. Investasi kesehatan luar biasa di esok hari. Bukan fisik yang lelah, melainkan mental yang terkuras. Stres dari tumpukan tugas menciptakan kebuntuan pikiran atau brain fog ya, yang menipu tubuh seolah-olah kehabisan tenaga. Pemicu utama tugas-tugas menumpuk dan stres yang memicu tingginya hormon ketegangan. Ya, respon tubuh yang palsu, badan terasa berat, pikiran menuntut istirahat total. Pikiran ya, bukan badan kita. Siklus yang berbahaya adalah kurang gerak justru memperlambat sirkulasi darah, membuat rasa lelah semakin parah. Jadi stres kerja mengakibatkan pikiran buntu atau brain fog. Kita merasa kehabisan energi, menunda olahraga dan akibatnya semakin lelah. Nah, ini akan berputar terus sehingga kita tidak olahraga. Olahraga adalah obat kelelahan, bukan penyebabnya. Bergerak secara fisik adalah cara tercepat untuk mereset otak dan memompa kembali energi yang hilang. Membuka aliran oksigen, gerakan ringan
langsung memompa oksigen segar ke dalam otak. Ringan ya, bukan yang berat-berat ya. Menyapu kebuntuan, menghilangkan brain fog, dan seketika menajamkan kembali fokus pikiran kita, ya. Menurunkan stres, memberikan rasa tenang, segar, dan melepaskan beban mental. Ya, oksigennya keluar karena olahraga dan stresnya akan keluar. Mengapa kita capek sebelum mulai? Kita sering kali memasang standar olahraga yang terlalu tinggi dan sepertinya menyiksa, ya, untuk orang-orang yang baru memulai, sehingga mental kita menyerah dulu. Harus nge-gym dan berat, harus 1 jam setiap hari, harus langsung mandi keringat, ya. Pikiran inilah yang membuat Anda lelah sebelum melangkah. Ubah tujuan dari tubuh ideal menjadi tubuh berfungsi. Tubuh kita bukan hanya objek estetika, melainkan kendaraan utama untuk menikmati indahnya kehidupan. Ibadah dan kerja, kualitas hidup yang baik akan bisa kita gunakan untuk ibadah dan kerja. Bersama keluarga kita tersayang, kemandirian di masa tua, ya. Kuat beraktivitas, memudahkan bekerja dan beribadah tanpa nyeri sendi. Waktu bersama keluarga, bermain dengan anak dan cucu. Kalau kita bisa sehat ya. Kesehatan terasa mahal saat kehilangan. Ya, karena kalau kita nggak sehat. Tantangan asli hanya 3 menit pertama. Bagian tersulit bukanlah olahraga itu sendiri, melainkan proses mengalahkan rasa malas saat bangkit dari kursi. Hukum inersia tubuh, benda yang diam cenderung ingin tetap diam. Fokus pada langkah kecil. Jangan pikirkan olahraganya. Pikirkan saja, saya hanya akan berdiri dan memakai sepatu. Otomatisasi tubuh. Begitu tubuh mulai bergerak, aktivitas selanjutnya akan terasa jauh lebih mudah. Jadi baru hanya 3 menit pertama ini yang berat. Setelah ya ini tantangan yang terberat sampai di sini, setelah itu akan berjalan dengan mudah. Ya. Oke. Mulai dengan durasi yang tidak mungkin gagal, sedikit saja gitu ya. Membangun kebiasaan baru membutuhkan konsistensi. Bukan intensitas tinggi di awal. Mulailah sangat kecil. Cukup 5-10 menit. Turunkan target harian agar otak tidak menganggapnya sebagai ancaman kelelahan. Hilangkan alasan, durasi sangat pendek, melenyapkan alasan saya tidak ada waktu. Prioritas konsistensi, lebih baik 5 menit setiap hari daripada 1 jam tapi hanya sebulan sekali. 5 menit, 5 menit, 5 menit nanti akan menjadi habit, ya. Kekuatan inspirasi tanpa putus, ya. Gerak ringan sehari-hari yang berdampak besar. Anda tidak butuh peralatan mahal atau pusat kebugaran untuk mulai menjaga kesehatan hari ini juga. Jalan kaki 15 menit, melancarkan sirkulasi darah tanpa menekan sendi. Peregangan atau stretching pada saat kita berhenti bekerja sebentar, kita melakukan stretching, ya. Yang sering saya lakukan yang sederhana-sederhana. Di YouTube banyak tentang tai chi gitu ya. Lihat tai chi yang sederhana-sederhana, gerakan sederhana gitu ya. Merilis otot kaku setelah duduk lama. Naik turun tangga, latihan jantung praktis di lingkungan rumah dan kantor. Biasanya kalau saya di kantor saya ingat pernyataan seseorang, lift di Jepang itu digunakan untuk orang-orang asing. Orang-orang Jepang sendiri tidak menggunakan lift. Pada saat bekerja, dia naik turun tangga supaya sambil bekerja, ya sambil dia sehat. Nah, itu yang saya lakukan juga di tempat kerja saya, Teknik Industri ITS, itu 6 lantai. Kalau saya sedang segar, saya
naik ke lantai ke-6, dari lantai 1 lantai awal lantai 0 sampai ke lantai 6 jalan kaki pelan-pelan sehingga sampai ke lantai 6. Ya, seringkali saya menggoda murid-murid saya gitu ya. Yang tua saja jalan kaki, kamu naik lift gitu ya, 1 lantai saja gitu ya. Oke. Tubuh manusia membutuhkan proses, bukan sulap. Kekecewaan terbesar muncul ketika kita mengharapkan perubahan besar seperti turunnya berat badan hanya dalam hitungan hari. Abaikan timbangan awal. Berat badan yang belum turun dalam 3 hari adalah hal biologis yang sangat wajar. Fokus pada rasa segar. Perhatikan perubahan internal. Nafas lebih panjang, pikiran lebih jernih. Fase adaptasi. Nanti ketika sudah jadi kebiasaan, tubuh justru akan terasa pegal jika tidak bergerak. Jadi perlu adaptasi energi. Setelah itu peningkatan stamina dalam 1, 2 sampai 4 minggu. Lalu dalam 2 bulan baru mulai terjadi perubahan fisik. Ya. Ciptakan spiral positif untuk kehidupan Anda. Dengan investasi gerak 5 menit sehari, Anda mengubah siklus kelelahan menjadi siklus energi yang terus meningkat. Mulai gerak 5 menit, oksigen segar mengalir ke otak, stres menurun drastis, tubuh segar, fokus meningkat, semangat bekerja dan beribadah meningkat. Apa langkah 5 menit hari ini? Kesehatan adalah aset yang tidak ternilai. Jangan tunggu sampai ia hilang dan untuk menyadari harganya. Saya pernah jatuh dalam satu renggang periode waktu yang pendek, sekitar 1 minggu. Saya jatuh 2 kali. Di rumah saya jatuh, keluar dari kamar mandi, saya kehilangan pikiran seperti ngeblank begitu, lalu saya jatuh di depan kamar mandi. Itu diulangi lagi, terjadi lagi kira-kira seminggu kurang. Pada saat di kampus, pada saat saya nyolokkan charger di meja, pada saat saya kembali ke tempat duduk, kursinya sudah berpindah. Karena saya kehilangan kendali lagi, saya jatuh di lantai dan teman-teman ketakutan gitu ya. Itu yang terjadi pada saya dan mulai hari itu saya berolahraga sedikit-sedikit. Saya mendengarkan di YouTube bagaimana orang yang sudah berumur kehilangan keseimbangan ya. Bangkit dari tempat duduk atau tempat tidur Anda sekarang. Lakukan peregangan sederhana, berjalan kaki sekitar ruangan, rasakan oksigen segar mengalir dan nikmati vitalitas Anda yang kembali. Olahraga adalah investasi yang menghasilkan energi baru, bukan membuang waktu. Olahraga akan mendongkrak produktivitas karena meningkatkan oksigen ke otak, menajamkan fokus, menghilangkan brain fog, tidak bisa berpikir jernih gitu ya. Menjaga tubuh agar tidak mudah lelah saat bekerja. Meningkatkan kualitas hidup. Olahraga akan menurunkan stres, memicu hormon kebahagiaan, memperbaiki kualitas tidur, serta menjaga kekuatan fisik jangka panjang untuk masa tua yang mandiri dan bahagia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi saya di moseselsinggih@gmail.com. Sampai bertemu kembali, tetap produktif dan tetap berkualitas, dan salam produktivitas dan kualitas.